Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang membahas materi ekonomi untuk kelas 12. Pada video pembelajaran kali ini kita akan coba membahas soal yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Tipikal soalnya pun biasanya jurnal penyesuaian ini berbeda-beda. Ada yang jenisnya uraian, ada juga yang pilihan berganda. Nah, untuk variasi yang pertama kita akan coba bahas contoh soal untuk jurnal penyesuaian. Nah, di sini ditampilkan ada contoh soal untuk jurnal penyesuaian dalam bentuk uraian yang ada yang akan kita bahas sekarang. Nah, diketahui sebagian data neraca saldo ini menunjukkan bahwa neraca saldo ini tidak ditampilkan semuanya. Jadi isinya akun yang dimunculkan tidak dimunculkan semuanya. Akun-akun yang dimunculkan hanya yang berkaitan dengan soal saja. Ini perusahaannya perusahaan jasa dan periode akuntansinya kalau per 31 Desember 2020 ini menunjukkan periode akuntansinya tahunan. Jadi siklus akuntansinya dari Januari sampai Desember 12 bulan. Dan ini adalah neraca saldo akhir tahunnya, yaitu di Desember 2020. Nah, pada akhir periode itu akan ada proses pengecekan terhadap data yang ada di neraca saldo. Sebab kita akan membuat laporan keuangan. Sehingga data awalnya yang dari neraca saldo itu akan dicek angka-angkanya. Setelah ada pengecekan, ini dimisalkan ini ada informasi untuk akhir tahunnya. Ada 4 temuan nih, ada 4 informasi yang pada akhirnya kita dengan informasi ini kita akan mengkoreksi neraca saldo. Berarti ada sesuatu di neraca saldo yang harus dibetulkan. Nah, proses pembetulannya adalah dengan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan yang ada senilai 400.000 nih. Sewa dibayar untuk 1 tahun, asuransi untuk 5 bulan, iklan 6 kali yang sudah ditayangkan. Nah, buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya untuk kasus soal yang ini. Kita bahas satu-satu. Dulu. Untuk yang pertama, kita lihat perlengkapan yang ada senilai Rp400.000. Kita lihat ini informasi di akhir tahunnya. Kita analisis terlebih dahulu sebelum kita membuat jurnal penyesuaian. Ini di soal perlengkapan yang ada senilai 400.000. Kita lihat di neraca saldonya itu angkanya 2.200.000. Ya, kita analisis coba. Perlengkapan yang ada di neraca saldo itu angkanya 2.200.000. Sedangkan di akhir periode sekarang ada informasi nih bahwa perlengkapan yang ada itu senilai 400.000. Kenapa ada perbedaan? Ini memungkinkan terjadi karena perlengkapan ini adalah harta yang sifatnya habis terpakai. Jadi kalau digunakan untuk usaha, perlengkapan ini akan habis terpakai. Nah, contohnya di sini. Di neraca saldo masih tercatat 2.200.000. Mungkin ketika membeli ya, nilainya 2.200.000. Nah, ketika digunakan untuk usaha dan di akhir periode di akhir Desember pas dicek perlengkapan itu yang ada senilai 400.000. Nah, ini artinya yang di neraca saldo ini harus dibetulkan. Perlengkapan bukan 2.200.000 lagi, tetapi sekarang nilainya 400.000. Nah, berarti sekarang kita kopek dulu, kita analisis dulu. Berarti perlengkapan itu harus dikurangi. 2.200.000 ini salah nih. Seharusnya 400.000. Agar jadi 400.000, maka perlengkapan harus dikurangi. Dikurangi berapa agar jadi 400.000? Berarti dikurangi 1.800.000. Ya, sekali lagi bahwa perlengkapan yang ada di neraca saldo itu masih tercatat 2.200.000. Pas sekarang di akhir Desember, di akhir periode, ternyata perlengkapan yang ada senilai 400. Nah, perlengkapan ini adalah harta yang sifatnya habis terpakai. Jadi kalau digunakan untuk usaha, itu pasti akan habis terpakai. Nah, sekarang di catatan 2.200.000, di neraca saldo 2.200.000. Yang ada sekarang 400 ini yang betulnya, yang 400.000 itu. Jadi sekarang cara berpikirnya berarti bagaimana caranya yang di neraca saldo itu 2.200.000
kita rubah menjadi 400. Sebab ini yang betulnya 400.000. Nah, agar jadi 400.000 berarti perlengkapannya harus dikurangi. Dikurangi berapa agar jadi 400.000? Berarti dikurangi 1.800.000. Nah, seperti itu cara berpikirnya. Ya, selanjutnya, kenapa sih perlengkapan yang 2.200.000 ini yang di neraca saldo ini sekarang tinggal 400? Tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa perlengkapan ini ada yang hilang atau habis terpakai. Yang habis terpakainya adalah yang hilangnya, yang 1.800.000. Nah, kalau hilang, habis terpakai, tentu saja digunakan untuk usaha, maka itu artinya dikorbankan untuk usaha perlengkapan ini. Nah, kalau perlengkapan ini dikorbankan untuk usaha, berarti harus diakui sebagai beban. Namanya beban perlengkapan. Berarti harus dimunculkan nih, harus kita akui. Munculkan 1.800.000. Berarti perlengkapan itu hilang, dikorbankan untuk usaha senilai 1.800.000. Muncul berarti beban perlengkapan, kita sudah mengorbankan perlengkapan. Nah, kalau sudah dianalisis seperti ini, kita harus membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk membuat jurnal penyesuaian, maka tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Ingat-ingat lagi aturan debit kreditnya. Pertama, perlengkapan. Perlengkapan itu harta. Kalau berkurang, maka akan dicatat di kredit. Berikutnya, beban. Kalau muncul, kalau bertambah, menurut aturan debit kredit, kalau beban, golongan beban itu kalau muncul, kalau bertambah, maka akan dicatat di debit. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita analisis, maka baru kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, seperti biasa jurnal penyesuaiannya formatnya seperti ini. Isi tanggalnya, berarti tanggal 31 Desember. Catat akun yang didebet terlebih dahulu. Catat akun yang didebet terlebih dahulu. Nah, yang didebet itu beban perlengkapan. Berarti yang didebet beban perlengkapan 1.800.000. Nah, baru yang dikredit, tulis agak ke sebelah kanan. Perlengkapan dikredit 1.800.000. Berarti inilah jurnal penyesuaian untuk informasi yang A tadi. Nah, yang ini sudah kita buat jurnal penyesuaiannya. Berikutnya informasi yang kedua, yang B, sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan September 2020. Berarti ini berkaitan dengan akun yang ini, yang di neraca saldo sewa nih. Sewa berarti yang ini, beban sewa nih, yang ada kaitannya dengan sewa. Di neraca saldo ada beban sewa 6 juta. Ada keterangan bahwa sewa itu dibayar untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Hitungan sewanya mulai bulan September 2020. Nah, sekarang posisi kita ada di tanggal 31 Desember 2020. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ya, kita analisis terlebih dahulu. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan September 2020. Nah, sewa yang 6 juta itu untuk 1 tahun, kalau dihitung per bulan berarti 500.000 per bulan sewanya. Ya, kita buat semacam timeline di kopean kita. Posisinya berarti terhitung mulai bulan September. Posisi kita itu ada di akhir Desember. Nah, ada di sini posisinya. Posisi kita di akhir Desember. Artinya ini tahun 2020. Nah, Januari Februari ke sana berarti sudah masuk ke tahun 2021. Berarti ini masa depan ini. Posisi kita ada di sini di akhir Desember. Nah, sekarang kita pisahkan mana yang sudah dilalui, mana yang sudah dilewati, mana sewa yang sudah dirasakan manfaatnya. Berarti kita harus memisahkan seperti ini. Berarti September, Oktober, November, Desember sewanya sudah dilewati. Berarti masa sewanya sudah dirasakan manfaatnya. Berarti 4 bulan sudah dilewati masa sewanya. Dari 1 tahun atau dari 12 bulan. Berarti nih sisanya yang 8 bulan itu belum dilewati. Masih masa depan. Posisi kita ada di sini nih di akhir Desember. Jadi prinsipnya kita pisahkan mana yang sudah dilewati dan mana yang belum. Gitu. Kalau dalam bahasa akuntansinya, mana yang sudah dirasakan manfaatnya dan mana yang belum dirasakan manfaatnya. Berarti masih masa depan ini. Seperti itu. Nah, berarti 4 bulan yang dilewati, kalau sudah dilalui, sudah dirasakan manfaatnya, prinsipnya adalah akui sebagai beban. Intinya gitu. Kalau sudah dilewati, sudah dirasakan manfaatnya,
akui sebagai beban. Nah, ini kita bahas soal sewa, berarti beban sewa. Nah, angkanya adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan sudah jadi beban. 1 bulannya 500.000. Berarti kalau 4 bulan berarti 2 juta. Berarti menurut hitungan kita per Desember, per 31 Desember, itu beban sewa yang betulnya adalah 2 juta. Berarti nanti kalau kita membuat laporan keuangan harus dilaporkan bahwa beban sewa itu 2 juta. Seperti itu. Nah, berikutnya 8 bulan belum dilewati. Kalau 8 bulan belum dilewati, berarti masih masa depan. Berarti sifatnya masih dibayar di muka sewanya. Berarti ini catat sebagai sewa dibayar di muka. Berarti hitungan kita sewa dibayar di muka 8 bulan. Nah, angka 4 juta ini dari mana? Nah, 8 bulan, 1 bulannya 500.000. Kalau 8 bulan berarti 500.000 dikali 8 bulan berarti 4 juta. Nah, ini artinya sewa yang 6 juta itu 2 jutanya sudah jadi beban sewa, yang 4 jutanya masih dibayar di muka untuk masa depan, masih sewa dibayar di muka. Ini adalah hasil perhitungan kita yang betulnya. Yang betulnya adalah beban sewa itu yang betulnya 2 juta. Yang kedua, yang betulnya sewa dibayar di muka itu 4 juta. Itu kalau kita akan membuat laporan keuangan, ini angka yang betulnya. Nah, sekarang karena jurnal penyesuaian itu tugasnya, fungsinya adalah untuk mengkoreksi neraca saldo, maka neraca saldo ini kita akan koreksi dengan hasil hitungan kita ini. Satu-satu sekarang. Menurut hasil hitungan kita, beban sewa yang betulnya 2 juta. Harus ada beban sewa 2 juta. Kita lihat di neraca saldonya. Nih, lihat. Di neraca saldo ada nih beban sewa. Tetapi angkanya 6 juta. Padahal menurut hitungan kita sekarang itu beban sewa seharusnya 2 juta. Nah, ini yang betulnya. Yang 6 juta ini salah nih sekarang mah. Sebab sudah ada 4 bulan yang sudah dilewati. Berarti sekarang bagaimana caranya nih beban sewa yang 6 juta ini kita koreksi. Sebab kalau kita posisinya ada di akhir bulan, kita membuat jurnal penyesuaian, tugas kita mengkoreksi neraca saldo. Nah, salah satunya ini contohnya. Beban sewa 6 juta, sedangkan hasil perhitungan kita beban sewa itu 2 juta. Nah, sekarang bagaimana caranya agar beban sewa yang 6 juta ini berubah jadi 2 juta sesuai dengan hasil perhitungan kita nih. Berarti 6 juta ini kita koreksi menjadi 2 juta, berarti beban sewa harus dikurangi 4 juta agar jadi 2 juta. Seperti itu. Nah, sekali lagi lihat, beban sewa ini 6 juta, yang betulnya 2 juta. Agar jadi 2 juta berarti harus dikurangi. Dikurangi 4 juta. Inilah analisisnya. Jadi ketika membuat jurnal penyesuaian, alangkah lebih baiknya kita analisis dulu mana yang harus kita koreksi gitu. Berikutnya, menurut hasil perhitungan kita, sewa dibayar di muka itu 4 juta. Menurut hasil perhitungan kita. Sebab ada 8 bulan yang belum dilewati. Seperti itu. Nah, kita cross check ke neraca saldonya. Kita lihat ada sewa dibayar di muka atau tidak. Nah, biasanya kalau di neraca saldo sudah ada beban sewa, berarti sewa dibayar di mukanya belum ada. Nah, berarti neraca saldo ini belum ada sewa dibayar di mukanya. Padahal hasil hitungan kita harus ada nih sewa dibayar di muka. Angkanya 4 juta. Berarti sekarang neraca saldo ini berarti kurang lengkap. Berarti kita munculkan sewa dibayar di muka sebesar 4 juta. Kita munculkan. Kalau dimunculkan berarti bertambah. Seperti itu analisisnya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru tentukan mana yang didebet dan mana yang dikredit. Kalau kita akan membuat jurnal penyesuaian. Menurut aturan debit kredit, beban kalau berkurang itu dicatat di sebelah kredit. Jadi harus dihafalkan nih, harus ingat lagi aturan debit kreditnya. Berikutnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu harta. Kalau harta bertambah, maka catat di sebelah debit. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa dibuat jurnal penyesuaiannya. Nah, catat akun yang didebet terlebih dahulu. Yang didebet itu sewa dibayar di muka.
Ya, kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Berarti di debitnya sewa dibayar di muka 4 juta dan kreditnya beban sewa. Berarti ini adalah jurnal penyesuaian untuk yang informasi yang B yang tadi. Selanjutnya sekarang informasi yang C yang ketiga. Asuransi untuk 5 bulan terhitung mulai bulan November 2020. Berarti kita sekarang akan mengkoreksi angka yang berkaitan dengan asuransi. Nah, ini asuransi dibayar di muka 4 juta. Nih ada sesuatu yang salah berarti di sini. Ada yang harus kita koreksi. Ya, kita analisis dulu. Asuransi untuk 5 bulan terhitung mulai bulan November 2020. Kita analisis. Asuransi yang 5 bulan ini yang 4 juta, tadi yang ada di neraca saldo, kita lihat kembali nih. Asuransi dibayar di muka yang 4 juta yang di neraca saldo ini. Kalau dihitung untuk 5 bulan 4 juta berarti per bulannya 800.000 berarti per bulannya. Nah, sekarang seperti tadi kita buat timeline, hitungannya asuransi ini mulai bulan November. Asuransi ini. Berarti November, Desember, Januari. Berarti kalau November, Desember posisi kita ada di sini nih, di akhir Desember. Ini adalah tahun 2020. Sedangkan Januari ke sana berarti sudah masuk ke 2021. Berarti masa depan. Posisi kita ada di sini, di akhir Desember. Kita akan membuat jurnal penyesuaian sekarang. Nah, sekarang kita pisahkan mana yang sudah dilewati. Berarti November, Desember sudah dilewati. 2 bulan sudah dilewati asuransinya. Dari 5 bulan. Nah, berarti yang sisanya yang 3 bulan itu belum dilewati, masih masa depan berarti. Coba posisi kita ada di sini, di akhir Desember. Nah, prinsipnya seperti yang tadi. Kalau sudah dilewati, dirasakan manfaatnya, berarti asuransinya sudah dirasakan manfaatnya. Atau kalau asuransi istilahnya sudah kadaluarsa disebutnya. Ini akui sebagai beban. Kalau sudah dilewati, prinsipnya kayak gitu. Nah, sekarang angkanya 2 bulan nih. Kalau 2 bulan, 1 bulannya 800. Berarti kalau 2 bulan berarti 1.600.000. Menurut hasil hitungan kita, beban asuransi itu 1.600.000. Ini yang betulnya. Ini yang harus muncul nanti ketika kita membuat laporan keuangan. Berikutnya, 3 bulan belum dilewati. Kalau belum dilewati, belum dirasakan manfaatnya, atau kalau asuransi berarti belum kadaluarsa, berarti masih sebagai dibayar di muka berarti. Nah, kalau asuransi berarti asuransi dibayar di muka 3 bulan. 1 bulannya 800. Kalau 3 bulan berarti 3 kali 800 berarti 2.400.000. Atau artinya asuransi yang 4 juta itu 1.600.000-nya atau 2 bulannya sudah jadi beban. Sedangkan yang 3 bulannya yang 2.400.000 masih sebagai asuransi dibayar di muka. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat jurnal penyesuaian. Ini adalah hitungan yang betulnya, hitungan yang realnya, yang harus kita koreksi ke neraca saldo. Nih, neraca saldonya kalau ada yang tidak sesuai dengan hasil hitungan kita, berarti harus kita koreksi. Pertama nih, beban asuransi 1.600.000. Ini yang betulnya. Kita lihat, ada nggak beban asuransi? Nah, ternyata tidak ada beban asuransi di sini. Yang ada adalah asuransi dibayar di muka. Berarti beban asuransinya tidak ada. Seharusnya menurut hasil hitungan kita beban asuransi itu harus ada. Berarti beban asuransi harus kita munculkan. Berarti beban asuransi kita munculkan senilai 1.600.000. Selanjutnya, menurut hasil hitungan kita, asuransi dibayar di muka itu 2.400.000. Menurut hasil hitungan kita cross check ke neraca saldo. Betul nggak asuransi dibayar di muka 2.400.000? Kita lihat lagi. Asuransi dibayar di muka 4 juta. Nih, 4 juta itu mungkin ketika pas bayar di awal. Tapi kalau sudah di akhir Desember, menurut hitungan kita, asuransi dibayar di muka itu yang betulnya 2.400.000. Nah, sekarang berarti bagaimana caranya 4 juta ini berubah? Ini bukan 4 juta nih asuransi dibayar di muka. Yang betulnya asuransi dibayar di muka itu 2.400.000. Nah, 4 juta agar jadi 2.400.000 berarti asuransi dibayar di muka harus dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 1.600.000.
agar yang 4 juta ini berubah jadi 2.400.000, berarti harus dikurangi 1.600.000. Seperti itu cara berpikirnya. Nah, kalau sudah dianalisis seperti ini, kita tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Pertama, beban. Kalau beban itu aturan debit kreditnya, beban kalau bertambah di debit. Asuransi dibayar di muka itu harta. Kalau berkurang, aturan debit kreditnya berarti di kredit. Nah, kalau sudah seperti ini, akan lebih mudah kita membuat calon penyesuaian. Catat akun yang di debit terlebih dahulu. Beban asuransi di debit. Nah, catat yang di debit terlebih dahulu, baru yang di kredit. Asuransi dibayar di muka 1.600.000. Ya, yang terakhir sekarang, iklan itu 6 kalinya sudah ditayangkan dari kontrak 10 kali penayangan. Jadi kita kontraknya 10 kali penayangan, diketahui bahwa iklan itu baru 6 kali yang sudah ditayangkan, berarti ada 4 kalinya belum ditayangkan. Nah, ini berarti informasi ini berkaitan dengan akun yang iklan nih. Nah, beban iklan di sini 2 juta. Ini artinya yang 2 juta ini untuk 10 kali penayangan kontraknya. Berarti kalau 10 kali, satu kalinya 200.000, berarti kita buat jurnal penyesuaiannya. Kita analisis bagaimana jurnal penyesuaiannya. Ya, 6 kali sudah ditayangkan dari kontrak 10 kali. Nah, kalau soal yang seperti ini mah kita langsung pisahkan aja mana yang sudah ditayangkan dan mana yang belum. Berarti 2 juta itu 10 kali, berarti satu kalinya 200.000. Nah, ini sudah jelas. Kita pisahkan, 6 kali sudah ditayangkan. Berarti kalau 6 kali sudah ditayangkan, dari 10 kali berarti 4 kali yang belum. Kalau sudah ditayangkan, sudah dilewati, sudah dirasakan manfaatnya, berarti prinsipnya seperti tadi sama. Kalau sudah dilewati, sudah dirasakan manfaatnya, akui sebagai beban. Namanya beban iklan. Nah, akui sebagai beban iklan. 6 kali, satu kalinya 200.000, berarti 200.000 kali 6, 1.200.000, berarti nilai beban iklannya yang sudah jadi beban karena ini sudah ditayangkan, sudah dirasakan manfaatnya. Begitu pula dengan yang belum ditayangkan. Kalau yang belum ditayangkan seperti tadi di pembahasan sebelumnya, kalau belum ditayangkan, belum dilewati, belum dirasakan manfaatnya iklan ini, berarti harus diakui sebagai dibayar di muka. Nah, berarti iklan dibayar di mukanya muncul yang 4 kali ini. Iklan dibayar di muka 4 kali. Satu kalinya 200, berarti 800.000. Nah, ini adalah hasil perhitungan kita. Ini yang betulnya nih. Yang betulnya adalah beban iklan itu 1.200.000. Kalau ingin membuat laporan keuangan, maka beban iklan dilaporkan 1.200.000. Dan ada iklan dibayar di muka 800. Jadi yang iklan yang 2 juta ini 1.200.000-nya atau 6 kalinya sudah jadi beban, dan yang 800.000-nya yang 4 kali karena belum ditayangkan, berarti masih sebagai iklan dibayar di muka. Sekarang tugas kita adalah kita cross check ke neraca saldonya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan neraca saldo, kita koreksi neraca saldonya. Nah, itulah tujuan membuat jurnal penyesuaian seperti itu. Hasil hitungan kita bagaimana? Cross check ke neraca saldonya. Satu-satu sekarang. Beban iklan 1.200.000. Beban iklan yang betulnya 1.200.000. Kita lihat di neraca saldo. Ada nih beban iklan tapi 2 juta. Menurut hitungan kita bukan 2 juta. Seharusnya 1.200.000. 2 juta ini agar jadi 1.200.000 berarti harus dibagaimanakan? Berarti dikurangi. Dikurangi berapa? Berarti beban iklan harus dikurangi 800. Sebab yang betulnya itu 1.200.000 beban iklan. Berarti analisis kita beban iklan harus dikurangi 800 agar jadi 1.200.000. Sebab awalnya beban iklan itu tercatat di neraca saldonya 2 juta. Nah, ini salah nih. Bukan 2 juta sekarang mah. Seharusnya 1.200.000. Agar jadi 1.200.000 berarti dikuranginya 800. Nah, seperti itu. Berikutnya iklan dibayar di muka. Menurut hasil hitungan kita, iklan dibayar di muka itu 800.000. Kita lihat di neraca saldonya. Kalau sudah ada beban iklan, biasanya iklan dibayar di muka nggak ada. Berarti neraca saldo ini
belum lengkap nih, harus dimunculkan iklan dibayar di muka. Kita munculkan iklan dibayar di muka sebesar 800. Kalau dimunculkan, berarti iklan dibayar di muka bertambah, muncul atau bertambah. Nah, ketika ingin membuat jurnal penyesuaian seperti biasa, tentukan mana yang di debit dan mana yang di kreditnya. Beban, menurut aturan debit kredit, kalau beban berkurang, berarti dicatat di sebelah kredit. Iklan dibayar di muka itu harta, kalau bertambah dicatat di debit. Jadi aturan debit kredit itu wajib hafal. Nah, di sini karena ketika membuat jurnal apapun namanya, jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, pembalik, kita harus menentukan mana yang di debit dan yang di kreditnya. Kalau kita tidak hafal aturan debit kredit, maka kita akan kesulitan nanti, akan salah membuat jurnalnya. Ya, kita lanjutkan. Berarti kita akan catat dalam jurnal penyesuaian, catat akun yang di debit terlebih dahulu. Ini berarti iklan dibayar di muka nih, kita catat terlebih dahulu. Nah, berarti iklan dibayar di muka dicatat di debit 800.000 dan baru yang di kredit. Beban iklan 800.000. Nah, inilah jurnal penyesuaian untuk soal yang tadi. Nah, untuk variasi soal yang dalam bentuk uraian itu akan seperti itu. Jadi ketika membuat jurnal penyesuaian, alangkah jauh lebih baiknya jika dianalisis terlebih dahulu. Jadi hitung mana yang betulnya dan cross check ke neraca saldo. Nanti kita bisa melihat mana yang harus bertambah, mana yang harus berkurangnya untuk memunculkan mana yang betulnya. Jadi fungsi jurnal penyesuaian itu untuk mengkoreksi neraca saldo. Nah, seperti itu. Ya, demikian pembahasan untuk jurnal penyesuaian, variasi soal untuk jenis yang uraian. Di video pembelajaran berikutnya, insya Allah nanti akan dibahas jurnal penyesuaian untuk soal yang variasi yang lain, untuk pilihan berganda. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.